Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Adapun video saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang dengan judul mata kuliah Analisis Problem Sosial. Yang dimana dalam tugas ini judul yang saya angkat yaitu Tenaga Pendamping Sosial sebagai Problem Solver. Menurut Imam Alfi dan Dedi Riyadin Saputro, hambatan komunikasi di dalam jurnalnya hambatan komunikasi pendamping sosial di dalam jurnal dakwah dan komunikasi, yang dimaksud dengan pendamping sosial adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah ataupun non pemerintah untuk melakukan dampingan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial di masyarakat, yang dimana di dalam praktiknya ini didasarkan pada pengetahuan ataupun skill serta keterampilan dan nilai-nilai pekerja sosial. Pendamping sosial hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi sebuah agen perubahan, di mana pendamping sosial membuat rancangan solusi serta berkolaborasi dengan masyarakat. Pada hal itu, Kementerian Sosial mendefinisikan bahwa pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, dan juga mendayagunakan berbagai sumber dan potensi di dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan merupakan juga salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial, yaitu membantu orang-orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Dan juga pemberdayaan masyarakat sangat memperlihatkan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Oleh karena itu, pendamping sosial memiliki bidang tugas pemukiman atau di bahasa Inggrisnya itu enabling atau fasilitasi, penguatan atau empowering, perlindungan atau protecting, dan pendukung atau supporting. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang menggunakan ilmu terapan yang bersumber pada berbagai ilmu-ilmu sosial yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam lingkungan sosial dan alamnya. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 14, yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional di dalam bidangnya. Kemudian pada Kemensos Nomor 10 garis miring HUK garis miring 2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Maka dengan demikian, pekerja sosial adalah penerima mandat kesejahteraan sosial. Adapun prinsip-prinsip pekerja sosial menurut Sugianto di dalam jurnalnya yaitu strategi komunikasi pekerja sosial dengan pasien skizofrenia dalam proses rehabilitasi studi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo, Magelang, Jawa Tengah, yang dimana prinsipnya terbagi menjadi 10. Yang pertama ada acceptance atau penerimaan, yang kedua ada individualisasi, yang ketiga ada non-judgmental attitude atau sikap tidak menghakimi, yang keempat ada rational. Di dalam jurnalnya bahwa prinsip-prinsip pekerjaan sosial terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu ada acceptance atau penerimaan, kedua ada individualization, yang ketiga ada non-judgmental attitude atau dimana sikap tidak menghakimi, yang keempat ada rationality atau rasionalitas, yang kelima ada empati, yang keenam ada genuineness atau ketulusan, kesungguhan, yang ketujuh ada impartiality atau kejujuran, yang kedelapan ada confidentiality atau kerahasiaan, yang kesembilan ada self awareness, yang kesepuluh ada partnership. Adapun fungsi dan peranan pendamping sosial di dalam profesi pekerjaan sosial, yang pertama ada fungsi dari seorang pendamping sosial. Yang pertama ada fungsinya itu fungsi pemungkinan atau enabling, di mana yaitu memfasilitasi, yang dimana fungsi ini yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan pemberian kesempatan bagi masyarakat. Yang kedua, ada fungsi sebagai pemberi penguatan, di mana fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat atau capacity building. Yang ketiga ada fungsi sebagai pemberi perlindungan, di mana fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal demi untuk masyarakat yang didampinginya. Pendamping sosial sebagai pekerja sosial, dia bertugas untuk mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan,
dapat menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, serta membangun jaringan kerja yang luas. Yang keempat, ada fungsi sebagai pemberi pendukungan, di mana berdasarkan aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang mendukung terjadinya program positif dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada peran pendamping sosial. Yang pertama ada peran pendamping sosial sebagai fasilitator, di mana di dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin atau enabler. Yang kedua, ada peran pendamping sosial sebagai mediator, di mana pendamping sosial harus melakukan peran mediator di dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Kemudian yang ketiga ada peran pendamping sosial sebagai pembela, yang dimana seringkali pekerja sosial harus berhadapan dalam sistem politik agar dapat menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan pendampingan sosial. Yang keempat, ada peran pendamping sosial sebagai pelindung, di mana tanggung jawab pendamping sosial sebagai pekerja sosial terhadap masyarakat harus didukung oleh hukum. Yang kelima, peran profesi pekerja sosial yang sangat luas, tidak harus dikembangkan hanya melalui Kementerian Sosial, akan tetapi melalui institusi lainnya seperti halnya lembaga kepolisian, kesehatan, hukum, dan juga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah maupun lembaga non-pemerintah lainnya. Adapun strategi pekerja sosial di dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui memotivasi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok. Pekerja sosial juga mendampingi untuk dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki ataupun potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Pekerja sosial juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan pemberian keterampilan, pendidikan dan latihan dengan cara partisipatif. Tenaga pendamping sosial juga memiliki peran yang sangat krusial sebagai problem solver di dalam berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan profesional, tenaga pendamping sosial membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemampuan problem solving tenaga pendamping sosial harus dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka mampu memahami berbagai teori dan metode intervensi sosial, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak-pihak yang terkait. Sebagai seorang problem solver, tenaga pendamping sosial tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah secara langsung, tetapi juga memberdayakan individu dan komunitas untuk mengembangkan kemampuan mereka di dalam mengatasi masalah di masa yang akan datang. Tenaga pendamping sosial juga membantu mereka untuk menemukan solusi, membuat keputusan yang tepat, dan meningkatkan resiliensi mereka di dalam menghadapi berbagai rintangan. Peran tenaga pendamping sosial sebagai problem solver sangatlah penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dengan membantu individu dan komunitas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Tenaga pendamping sosial meningkatkan kualitas hidup mereka dan membangun masyarakat yang lebih tangguh. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.